Ekosistem padang rumput. Nama anggota: Akila Rihadatul, Elang Joko Jafar, Nabila, Sheila Fadila, dan Randy Ahmad. Topik yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ada definisi, yang kedua ciri-ciri, ketiga jenis tumbuhan, keempat hewan, kelima kelompok produsen dan konsumen, keenam manfaat makanan, ketujuh jaring makanan, ke-8 rantai makanan, ke-9 aliran energi, dan terakhir manfaat ekosistem bagi manusia. Ekosistem padang rumput merupakan sebuah habitat terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Padang rumput menarik banyak satwa liar dan mendukung flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lain. Padang rumput menyediakan area untuk bersarang, mengumpulkan makanan, dan kadang-kadang berlindung jika vegetasi cukup tinggi, menjadikannya penting secara ekologi. Padang rumput dapat terjadi secara alami atau dibuat secara buatan dari semak atau hutan yang ditebangi. Padang rumput mencakup 20 hingga 40% dari luas permukaan bumi, dengan variasi ketinggian rumput 20-25 cm hingga 2,1 meter, bergantung pada jumlah curah hujan yang dilewati per tahunnya. Ciri-ciri padang rumput. 1. Terletak di wilayah tropis sampai subtropis. 2. Berupa lahan yang luas. 3. Mempunyai tanaman yang khas. 4. Habitat beberapa hewan. 5. Mempunyai cuaca yang khas. Jenis-jenis tumbuhan. Yang pertama yaitu rumput, seperti rumput ilalang, rumput gajah, dan rumput-rumput lain yang tahan terhadap kondisi padang rumput. Yang kedua, semak rendah. Beberapa semak rendah seperti semak sage atau semak tanaman berbunga kecil dapat ditemukan di padang rumput. Yang ketiga, ada bunga padang rumput. Ada berbagai jenis bunga khas yang tumbuh di padang rumput seperti bunga ester, daisy, dan wild indigo. Yang keempat ada herba. Tumbuhan herbal seperti lavender, thyme, atau rosemary juga dapat ditemukan di padang rumput. Yang kelima ada alang-alang. Tumbuhan ini seringkali menjadi komponen besar di padang rumput dan memiliki peran penting dalam ekosistem padang rumput. Yang keenam ada lupin dan legum. Beberapa jenis lupin dan tumbuhan leguminosa dapat tumbuh di padang rumput, memberikan kontribusi pada keanekaragaman hara di sana. Beberapa jenis hewan: ada gajah, zebra, jerapah, harimau, burung camar, burung elang, rusa, bison, dan yang lain-lain. Kelompok produsen, yaitu rumput dan tumbuhan pendukung. Contohnya yaitu seperti rumput-rumput liar, rumput ilalang, bloody grass, dan berbagai jenis tanaman pendukung lainnya. Peran mereka yaitu produsen utama yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan menggunakan energi matahari. Kelompok konsumen yaitu yang pertama herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu kuda liar, sapi liar, zebra, kanguru, dan hewan herbivora lainnya. Peran mereka adalah memakan tumbuhan produsen sebagai sumber utama makanan mereka. Yang kedua ada karnivora atau pemakan daging. Contohnya yaitu singa, cheetah, rubah, dan beberapa burung pemangsa. Peran mereka adalah memakan hewan herbivora atau hewan lain sebagai sumber makanan. Yang ketiga ada omnivora atau pemakan segala. Contohnya yaitu beruang, rakun, dan beberapa jenis burung. Peran mereka yaitu memakan tumbuhan atau hewan sesuai kebutuhan. Manfaat makanan dalam ekosistem padang rumput. 1. Pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Konsumen membantu mengendalikan populasi produsen dan mencegah overpopulasi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Pertumbuhan dan regenerasi tanaman. Herbivora membantu dalam penyebaran benih tanaman melalui fesis mereka, memungkinkan pertumbuhan dan regenerasi lebih lanjut. 3. Siklus energi. Konsumen berperan dalam siklus energi dengan memindahkan energi dari produsen ke tingkat konsumen yang lebih tinggi, membentuk rantai makanan. 4. Pertahanan terhadap penyakit. Populasi yang seimbang dari konsumen dapat membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit dalam kelompok tumbuhan. 5. Keseimbangan lingkungan.
Konsumen membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah degradasi lahan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem padang rumput. Jaring makanan, produsen rumput dan tumbuhan lainnya berperan sebagai produsen dalam ekosistem padang rumput. Mereka menggunakan energi matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Konsumen primer, hewan herbivora seperti kelinci atau rusa memakan tumbuhan sebagai sumber makanan utama mereka. Konsumen sekunder, predator tingkat pertama seperti tikus dan terenggiling, memakan hewan herbivora sebagai sumber utama makanan mereka. Konsumen tersier atau karnivora tingkat lebih tinggi, predator tingkat kedua seperti singa atau hyena, memangsa predator tingkat pertama atau herbivora yang lebih besar. Aliran energi padang rumput. Aliran energi dalam ekosistem padang rumput dimulai dengan produsen seperti tumbuhan rumput yang menggunakan energi matahari untuk fotosintesis. Herbivora seperti hewan penggembala atau serangga kemudian mengonsumsi tumbuhan tersebut. Sebagai konsumen tingkat pertama, energi kemudian berpindah ke konsumen tingkat kedua, yaitu hewan pemangsa yang memakan herbivora. Proses ini membentuk rantai makanan. Pada setiap transfer energi, sebagian besar energi hilang sebagai panas, dan hanya sebagian kecil yang tersedia untuk pertumbuhan dan fungsi biologis. Sisa-sisa organisme yang mati dan kotoran mereka menjadi sumber nutrisi bagi dekomposer seperti bakteri dan jamur yang mengurangi materi organik menjadi senyawa sederhana. Hal ini mengakhiri siklus energi dengan mengembalikan nutrisi ke tanah, memungkinkan siklus energi dan nutrien berlanjut dalam ekosistem padang rumput. Manfaat ekosistem bagi manusia. Ekosistem memberikan sejumlah manfaat penting bagi manusia, termasuk penyediaan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, pangan, dan serta obat-obatan, serta tempat untuk rekreasi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, ekosistem juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan iklim global dan menyerap karbon dioksida. Kelestarian ekosistem sangat krusial untuk mendukung kehidupan manusia dan menjaga keberlanjutan planet ini.